Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli syidki wal wafa. Amma ba'du, Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku yang kami muliakan. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin, serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, qawamud dunya bi arba'in, bi ilmil ulama wa bi adlil umara wa bi syaqail aghniya, dan yang terakhir wa bi du'ail fuqara. Dunia bisa tegak, satu negara bisa makmur, satu negeri bisa jaya, satu wilayah bisa sejahtera, dan satu desa bisa gemah ripah lojinawi. Ada 4 pilar yang melatar belakangi di sana. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan sebab ilmunya ulama. Jika satu negeri dan satu bangsa, satu daerah serta satu wilayah ingin di sana tercipta satu kesejahteraan, terwujud satu ketentraman, maka syarat pertama bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama dijalankan di sana. Bapak Ibu rahimakumullah, al ulama jamak dari alimun, yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan agama serta mewarisi akhlak dan budi pekerti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, diakui atau tidak, disadari atau sebaliknya, kita yang saat ini mengakui bahwa kita adalah umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengikuti sunnah dan perjalanan kehidupan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkat dan jasa para ulama. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melakukan satu ibadah yang benar? Bagaimana kita bisa melakukan tauhid yang benar? Serta bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jawaban adalah berkat dari para ulama. Oleh karena itu, sekali lagi, jika kita ingin baik, jika satu daerah kita ingin sejahtera, bisa daerah kita ingin aman, tentram, gemah ropah rojinawi, maka syarat yang pertama adalah menjalankan perintah atau menjalankan ilmu dari para ulama. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, jika satu saat umatku tidak ikut atau jauh dari para ulama, maka ada banyak akibat yang dialami oleh umat tersebut. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin. Akan datang pada satu ketika terjadi pada umatku, di mana pada saat itu umatku menjauhi para ulama dan ahli fikih. Oleh karena itu, jika saat itu telah terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada mereka bisalasi baliyatin, dengan 3 ujian.
Yang pertama, awwaluha yurfa'ul barakatu min kasbihim. Jika seseorang telah jauh dari para ulama, artinya ulama sudah tidak diperhatikan lagi, maka Allah memberikan ujian dan balasan serta cobaan kepada mereka. Yang pertama, yurfa'ul barakatu min kasbihim, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dari perjalanan pekerjaannya, akan diambil berkah dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berkah ziyadatul khair, hartanya banyak, gajinya melimpah, pendapatannya tinggi, akan tetapi ketika tidak ada berkah di sana, maka semuanya itu akan sia-sia. Contoh, seseorang yang mestinya gajinya sudah tinggi, akan tetapi tidak ada berkah di sana, akan tidak ada barokah di sana, maka gaji yang tinggi, pendapatan yang banyak, seolah-olah dia semakin kurang dan semakin kurang. Sifat rakusnya semakin hari semakin bertambah, hartanya berbanyak, asetnya berlimpah, akan tetapi itu tidak menjadikan syukur bagi dirinya, dan justru jauh dari Allah, jauh dari perintah-perintah Allah, larangan, maksiat, mungkarat ia langgar karena tidak ada berkah dari rezeki yang didapatkannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, ketika seseorang jauh dari para ulama, maka akan diberikan ujian kepada mereka, diberikan kepimpinan, pimpinan yang zalim, pimpinan yang merusak kepada umatnya, pimpinan yang tidak adil kepada umatnya atau pada penduduknya. Yang ketiga, ketika seseorang jauh dari para ulama, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar dari dunia, dikhawatirkan tidak membawa iman. Dikhawatirkan bagi mereka ketika keluar dari dunia, ketika sakaratul maut datang kepadanya, dia tidak membawa iman. Yang kedua, para bapak ibu yang kami hormati, qawamud dunia, tegaknya dunia disebabkan wabi adlil umara. Yang kedua, negara bisa sejahtera, negara bisa aman, tentram dan bahagia, penyebabnya adalah biadlil umara, dengan sebab pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memperlakukan hak orang lain seperti memperlakukan pada dirinya dan keluarganya, pemimpin yang baik, pemimpin yang memperhatikan kepada para umatnya atau pada warganya serta penduduknya. Jika pemimpin ini melakukan perbuatan yang adil, maka ketahuilah di sana akan terwujud negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera. Yang ketiga, negara bisa tegak, negara bisa jaya, negara bisa sempurna dalam kehidupannya, wa bisyakhail aghnia, dengan sebab pemurahnya orang-orang yang kaya, sebab dermawannya orang-orang kaya, orang yang diberikan amanah rezeki oleh Allah, orang yang diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mau berbagi dan tahu akan kewajibannya. Oleh karena itu, ketahuilah para agnia, kepada mereka-mereka yang dititipi harta berlebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, di dalam hartamu ada hak-hak dari mereka yang membutuhkan, yaitu fuqara wal masakin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah,
negara bisa jaya, satu daerah bisa sempurna, satu daerah bisa sejahtera bidu'ail fuqara, dengan sebab doanya para orang-orang fakir dan masakin. Karena ketika mereka diperhatikan, ketika mereka selalu kehidupannya diperhatikan oleh mereka yang mempunyai harta berlebih, maka doa dari para fuqara akan berlebihan kepada kita. Dan ketahuilah, termasuk di antara doa-doa yang mustajabah adalah doanya para fuqara wal masakin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat terkait dengan du'ail fuqara. Di bab berikutnya akan kita jelaskan dan akan kita berikan dengan sempurna dan lebih lengkap. Oleh karena itu, sekali lagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami hormati, di dalam channel ini bila ada pertanyaan, bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, mohon dicantumkan di kolom komentar, dan insya Allah pada season atau pertemuan berikutnya akan kita berikan jawaban. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.